Desa Aur Gading, Bengkulu Utara, sekitaran tahun 1999. Langit tampak cerah, namun ada sedikit gumpalan awan yang terlihat menghiasi langit Bengkulu kala itu. Aji pun terlihat sibuk menyiapkan beberapa peralatan untuk ia pergi berkebun. Ya, ia senang sekali karena nantinya ia akan mendapatkan uang dari hasil membantu kakaknya berkebun. Aji pun tampak mondar-mandir mencoba mencari beberapa peralatan yang belum juga ia temukan. 30 menit kemudian, Aji pun menemukan semua peralatannya: cangkul, skop kecil atau skop kebun, linggis, tali tambang plastik ukuran mini, karung, dan juga parang. Setelah semua peralatan terkumpul, ia pun lalu memasukkan semua peralatannya ke dalam karung. Tak lupa, ia pun memasukkan botol minum dan juga keripik untuk bekal selama berada di kebun. Setelah semuanya siap, Aji pun lalu membawa semua perlengkapannya itu, lalu pamit kepada orang tuanya. "Ayah, ibu, Aji berangkat dulu ya ke kebun," kata Aji kala itu. "Oh iya Aji, hati-hati ya, kerja yang baik," jawab ibunya Aji. "Hati-hati nak, jangan lupa bawa parang dan jangan lewat wilayah yang berbahaya ya," jawab sang ayah mengingatkan Aji. Ia pun lalu berangkat menggunakan mobil pick-up terbuka. Ia duduk di belakang bersama para warga lainnya yang juga akan pergi ke kebun. Aji dan para warga menempuh perjalanan kurang lebih selama 2 jam, sampai akhirnya mereka pun tiba di perkebunan yang berada dekat hutan. Sesampainya di kebun, Aji pun langsung menuju ke rumah sang kakak yang berada di dekat perkebunan itu. Sepanjang perjalanan menuju rumah sang kakak, pemandangan kala itu tampak sangat asri. Ya, banyak sekali pohon yang menjulang tinggi dan ada banyak pohon buah-buahan di antara pepohonan tinggi itu. Hawa sejuk dan angin sepoi-sepoi sangat memanjakan tubuh. Jalanan ke rumah sang kakak masih berupa tanah basah berwarna hitam dengan bebatuan di kiri dan kanannya. Lumut tampak tumbuh di bebatuan itu, membuat jalanan menjadi agak licin. Ya, ini membuat Aji harus berjalan berhati-hati. Nama daerah perkebunan tempat kakak Aji adalah Hutan Nangai Sipang. Beberapa saat kemudian, Aji pun sampai di rumah kakak perempuannya yang bernama Nuri. Ya, Kak Nuri pun mempersilahkan adiknya untuk masuk. "Masuk dulu Ji, nanti setelah makan siang kita langsung ke kebun dekat hutan itu. Di sana ada saung kalau mau istirahat. Kamu nanti sama suami kakak bertugas untuk memetik buah kopi ya," ujar Kak Nuri. Dan setelah mereka berdua makan, Aji pun lalu diantar menuju ke kebun. Sesampainya di kebun, mereka pun langsung bekerja. Di sore harinya, Aji bersama suami Kak Nuri pun tinggal di saung atau gubuk, sementara Kak Nuri sendiri pulang ke rumah. Ya, saung tempat tinggal mereka di kebun itu cukup luas, ukurannya sekitar 9 kali 10 meter. Atap saung tersebut terbuat dari jerami dan rangka bambu, sementara tiang-tiang saung dan pondasi saung dibuat dengan menggunakan kayu jati tua sehingga sangat kokoh. Sementara dinding saung dibuat dari anyaman bambu tebal hingga kuat dan kokoh, dan lantai saung adalah kayu dilapiskan cat khusus agar tidak mudah terbakar. Aji pun tampak nyaman dan sangat cocok untuk tinggal di saung. Pada malam pertama itu, Aji bertanya kepada kakak iparnya atau suami dari Kak Nuri. "Kak, apakah di sini angker atau enggak sih?" tanya Aji penasaran. "Aji, di setiap tempat itu makhluk gaib pastilah ada. Tinggal kitanya saja bagaimana menyikapinya. Selama aku di sini ya, aku pun tidak pernah menemukan hal-hal yang aneh," ujar suami Kak Nuri. Namun, jiwa muda Aji yang membara dan penasaran lanjut bertanya, "Masa sih Kak? Gak ada apa gitu? Hantu atau apa yang pernah ditampakkan?" tanya Aji sedikit mendesak. Lalu di sini suami Kak Nuri pun menjawab, "Kalaupun ada, peristiwa seperti itu bukanlah aku yang mengalami, tapi orang lain. Dan ya, gak penting lah, tidak perlu aku ceritakan ke kamu," ujar suami Kak Nuri. "Loh, kenapa Kak? Aku kan penasaran." "Ayolah," ujar Aji memaksa. Namun suami Kak Nuri itu pun hanya diam beberapa saat, lalu ia melanjutkan menjawab pertanyaan Aji. "Aku tetap tidak akan bercerita apapun.
karena nantinya kau akan berjaga sendirian di sini pada hari Kamis malam Jumat. Aku juga tidak mau kamu kabur dan sampai meninggalkan hasil panen yang sudah kita kumpulkan di saung ini, ucap suami Kak Nuri dengan tegas. Di pagi harinya, Aji pun terbangun. Ia pun dengan semangat memetik buah kopi yang sudah berwarna merah. Semerbak aroma kopi tercium tipis. Aji bahagia sekali bisa merasakan pengalaman seperti ini. Dan saat siang hari, Aji beserta kakak ipar itu pun beristirahat di saung. 10 menit kemudian Kak Nuri datang sambil membawa lauk pauk dan juga nasi. Mereka bertiga pun makan siang bersama. Ketika sedang makan, pikiran Aji tetap tidak fokus. Ya, ia masih sangat penasaran tentang ada makhluk gaib apa saja yang berada di kebun. Tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Biarlah ia sendiri yang akan menyelidiki ada apa saja di sini. Setelah makan siang, Aji pun lalu lanjut memetik kopi dan mengumpulkannya ke karung hingga sore hari. Waktu kakak ipar beristirahat, Aji pun izin ke kakak iparnya untuk main ke kebun tetangga. Ia pun diizinkan untuk main ke kebun tetangganya asal jam 7 malam ia sudah harus kembali lagi ke saung. Ketika sedang main ke kebun tetangganya itu, Aji pun bertanya ke para tetangganya mengenai ada makhluk gaib apa saja di situ. Dan nama tetangga kebun Aji adalah Pak Cipong. Setelah beberapa menit berjalan, Aji pun lalu bertemu Pak Cipong. Ia pun di sini langsung bertanya tentang makhluk-makhluk gaib apa saja yang ada di sekitaran kebun. Pada awalnya, Pak Cipong enggan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di kebun ini, tapi karena Aji terus mendesak, akhirnya Pak Cipong pun mulai bercerita. Sebelum aku bercerita, apakah kamu sudah makan? Karena itu di belakang aku sudah masak ayam bakar, tanya Pak Cipong sebelum memulai ceritanya. Oh, sudah Pak, sudah. Saya sudah makan tadi sama Kak Nuri juga, ujar Aji. Pak Cipong pun lalu mulai bercerita kisah ini terjadi 1 tahun yang lalu. Ya, ada 2 orang yang sudah mengalami kisah mistis ini. 2 orang tersebut bernama Bahtiar dan Iwan. Dimulai dari Bahtiar terlebih dulu. Pada awalnya, Bahtiar mencari pekerjaan paruh waktu untuk mengisi hari-harinya yang menganggur. Dan sambil menunggu panggilan kerja dari perusahaan, Bahtiar pun mendapatkan pekerjaan untuk merawat kebun di sekitaran sini, tepatnya di sebelah kebun Pak Cipong. Di setiap harinya, Bahtiar selalu tidur di saung kebun tersebut, tapi setelah 1 bulan berjalan, Bahtiar merasakan ada sesuatu yang aneh. Ya, ia merasa jika ada yang selalu mengawasinya dan jika malam, ia samar-samar selalu mendengar suara orang yang sedang mencangkul. Akan tetapi, ketika ia menoleh keluar, ia tidak menemukan apapun, hanyalah hamparan kebun kopi yang gelap, tak ada pergerakan daun ataupun semak di kegelapan. Kalaupun ada daun yang bergerak, itu hanyalah daun yang diterpa angin. Suara itu sangat samar sehingga Bahtiar pun mengira jika itu suara orang mencangkul yang berasal dari kebun Pak Cipong atau mungkin saja kebun Kak Nuri yang memang berada agak jauh dari kebun yang sedang ia urus. Bahtiar pun tidak menghiraukan lagi suara orang mencangkul tersebut lalu melanjutkan tidurnya. Karena tidak enak juga mengganggu orang yang sedang bekerja keras hingga malam hari, itu yang difikirkan Bahtiar. 1 minggu kemudian, Bahtiar kembali mendengar suara orang yang sedang mencangkul itu lagi. Dan kali ini suara tersebut berasal dari kebun Pak Cipong, atau dalam artian suara itu menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Loh, sedang apa Pak Cipong mencangkul malam-malam seperti ini? Apa beliau ingin menanam pohon alpukat yang tempo hari beliau tunjukkan ke aku? Tapi kenapa harus malam-malam seperti ini? Bahtiar berkata dalam hati. Tapi Bahtiar pun tidak enak jika harus bertamu malam-malam ke kebun Pak Cipong. Besok pagi saja ia akan bertanya ke Pak Cipong. Di keesokan paginya, ia pun lalu bertamu ke kebun sebelah dan bertanya tentang suara mencangkul tadi malam. Apakah benar itu adalah suara Pak Cipong yang mungkin sedang menanam pohon alpukat? Pak Cipong pun mengatakan bahwa ia tidak jadi menanam pohon alpukat kemarin, tetapi ia akan baru menanam alpukat. Di sini Bahtiar kebingungan dengan suara yang mencangkul tadi malam. Akhirnya, pada saat malam hari, Bahtiar pun berpatroli di sekitaran kebun yang ia garap.
Ya, ia tidak mau jika ada pencuri yang masuk dan ia bisa saja diomeli oleh bos. Bahtiar pun lalu berkeliling kebun. Ia ditemani oleh lampu petromak dan setelah bosan berkeliling, Bahtiar pun lalu memutuskan untuk mematikan lampu petromak miliknya dan beristirahat di sebuah pohon besar. Tak lama kemudian, Bahtiar pun tertidur pulas. Kurang lebih sekitar 3 jam Bahtiar tertidur. Tiba-tiba pohon yang ia sandari itu bergetar dengan hebat, membuat Bahtiar pun terkaget. Ia pun lalu terbangun dari tidurnya. Ia balikkan badannya dan betapa terkejutnya Bahtiar. Ya, pohon besar yang sedari tadi ia buat bersandar itu bergetar dengan hebat. Bukan hanya daun dan ujung rantingnya saja yang bergetar, akan tetapi seluruh dahan dan batang pohon, bahkan bagian pohon yang utama atau batang utama juga ikut bergetar hebat. Padahal diameter batang pohon itu sekitar 2 meter. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan untuk Bahtiar. Ya, ia nyalakan kembali lampu petromak miliknya. Lalu ketika lampu itu dinyalakan, kala itu ia melihat 2 tangan besar yang sedang mencengkram pohon tersebut dan lalu menggoyang-goyangkan pohon. Telapak tangan yang menggoyang-goyangkan pohon tersebut mempunyai lebar 1 meter, sementara lengan tangan misterius itu seukuran sadel sepeda motor. Ya, tangan misterius itu ditumbuhi oleh bulu-bulu berwarna hitam dan tumbuh agak jarang. Warna tangan tersebut coklat tua, sama seperti pohon. Bahtiar sempat termenung sekitar beberapa detik, lalu secepat kilat Bahtiar melarikan diri untuk menuju ke saung. Sesampainya di saung, Bahtiar pun lalu menutup mukanya dengan bantal dan selimut sampai dengan pagi hari. Barulah pada pagi harinya, ia pun lalu menceritakan semua itu ke bosnya tentang kejadian menyeramkan tadi malam. Dan di situ si bos hanya berpesan untuk Bahtiar tetap berhati-hati, perbanyak berdoa, dan jangan mencari tahu jika ada hal-hal aneh ataupun suara-suara aneh di kebun. Sebaiknya ditinggal tidur saja. Dan sejak saat itu, Bahtiar pun tidak berani meninggalkan saung ketika sudah malam dan memilih berada di dalam saung apapun yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, Bahtiar pun dapat panggilan kerja di kota sehingga urusan kebun pun diserahkan ke pegawai baru. Dan saat pegawai baru masuk, ia pun mencoba memperingati pegawai baru dengan hal-hal yang sudah ia ketahui dan pegawai baru ini menurut. Ya, pegawai baru ini pun menuruti dan tidak menemui hal-hal mistis. Justru kali ini yang mendapati pengalaman mistis adalah Iwan. Iwan ini baru sekali masuk ke area perkebunan ini. Iwan menjaga kebun Pak Jajang. Lokasi kebun Pak Jajang ini berada di samping kiri kebun Kak Nuri. Jadi kalau tetangga kebun sebelah kanan merupakan Pak Cipong, maka tetangga kebun sebelah kiri ini adalah Pak Jajang. Ya, kebun Pak Jajang ini dikenal paling luas namun paling aman. Tapi walaupun paling aman dan paling jarang ada kejadian mistis, tetap saja ada kejadian mistis di kebun Pak Jajang yang tentunya sudah dialami oleh Iwan si penjaga kebun. Hari itu adalah hari pertama Iwan menjaga kebun. Awalnya Iwan mengerjakan tugasnya seperti biasa, bahkan Iwan pun juga menanam beberapa tanaman seperti singkong, jagung, dan jambu. Itu pun ia lakukan setiap hari selama beberapa hari. Kebun yang dijaga Iwan ini pun juga memiliki saung sama seperti kebun-kebun lainnya. Bedanya, saung yang ditempati Iwan ini lebih bagus dan sebagian bangunannya pun sudah ditembok. Pada hari ke-16, Iwan pun sengaja balik ke saung agak lama. Ia pun menyelesaikan dulu tugasnya untuk menyiangi rumput dan juga menyapu. Bahkan sekitar 2 jam setelah matahari terbenam, ia masih menyiangi lahannya. Setelah selesai bekerja, Iwan mendengar suara orang mencangkul. Ya, jelas sekali ia mendengar. Ia pun lalu menoleh, mencoba mencari sumber suara tersebut. Tapi sejauh mata memandang tidak ada apa-apa. Hanyalah rimbunan pohon dibalut kegelapan. Di sini Iwan pun tak ambil pusing. Ia pun lalu segera bergegas kembali ke saung dan tidur. Dan ketika tengah malam, Iwan pun terbangun karena ia kala itu mendengar suara orang yang berjalan di semak-semak kering. Kresek, kresek. Ya, padahal ia sudah membersihkan semua rerumputan kering dan juga semak. Ia pun lalu memberanikan diri untuk mengintip di jendela. Ternyata setelah ia intip, tidak ada apa-apa di sana, hanyalah ada timbunan semak yang tadi ia telah kumpulkan.
Di keesokan harinya, Iwan bangun pagi-pagi sekali dan betapa kagetnya karena rumput dan semak kering kembali berserakan bersama rumput yang basah. Siapa orang yang usil menyebar ini? Tanya Iwan dalam hati sambil menggerutu. Tetapi Iwan tidak mencari pelaku yang iseng tersebut. Ia pun langsung membersihkan semua kotoran yang berserakan. Dan saat sedang membersihkan kotoran, Iwan kala itu mendengar ada anak kecil yang seolah-olah sedang berbincang-bincang dan terdengar sesekali suara tertawa. Suara itu sangat jelas terdengar, namun ia tidak melihat anak kecil sama sekali di area tersebut dan kali ini ia pun cuek. Ia pun terus saja membersihkan seluruh kotoran yang tercecer. Mungkin saja anak-anak kecil iseng itu pelakunya, pikir Iwan. Setelah selesai membersihkan daun kering dan juga semak kering, Iwan pun lalu membuat lubang yang cukup besar. Lalu ia pun mengubur semua sampahnya di tempat itu. Di malam harinya, ketika ia sedang rebahan di saung, Iwan mendengar ada suara orang yang mencangkul. Dan kali ini suaranya sangat jelas dan nampaknya orang yang mencangkul tersebut berada dekat dengan posisinya yang sedang rebahan. Iwan yang selama ini hanya mendengar suara tersebut akhirnya merasa penasaran. Ia pun lalu memberanikan diri untuk mengintip melalui celah jendela. Dan ketika ia intip, kala itu ia melihat seseorang sedang mencangkul di dekat saung. Ya, lampu patromak yang tergantung remang-remang menerangi orang misterius itu. Orang misterius itu nampaknya adalah seorang laki-laki dan tingginya sekitar 167 cm, tinggi rata-rata orang di sekitaran situ. Dan orang yang mencangkul tersebut tidak mengenakan baju, hanya menggunakan celana panjang lusuh yang berwarna kuning. Dan anehnya, tanah yang dicangkul tersebut tidak ada yang berkurang ataupun berpindah. Iwan pun di sini terus memperhatikan orang tersebut hingga beberapa menit. Orang misterius itu tiba-tiba saja berhenti mencangkul karena sepertinya ia sadar jika ia sedang diawasi. Orang itu pun lalu menatap ke arah Iwan. Ternyata orang yang sedang mencangkul itu tidak memiliki hidung, mata, dan telinga, dan hanya memiliki satu mulut yang lebar, sangat lebar. Robekan mulutnya panjang dari samping kiri kepala ke samping kanan. Mulut itu kemudian terlihat tertawa dan meneteskan darah. Iwan pun langsung bergegas kembali tidur. Ia menutup semua jendela dan juga pintunya rapat-rapat. Ia meringkuk di atas kasurnya. Setelah selesai bercerita tentang pengalaman dua orang tersebut, di sini Pak Cipong pun meminta Aji untuk tetap berhati-hati ketika berada di kebun. Jangan sompral ataupun sumpah serapah, tetap waspada, tetap membawa parang, dan juga lampu petromak yang ada di saung harus tetap menyala sampai pagi. Jika mendengar ada suara aneh atau suara apapun yang mengganggu, jangan lagi dihiraukan. Dan kalau ada suara yang memanggil, kenali dulu siapa suara itu. Kalau itu suara orang yang dikenal, intip dulu dari jendela ataupun lubang di dinding anyaman bambu. Kalau ternyata bukan manusia, Pak Cipong pun mengatakan agar Aji tidak melihat hantu itu terlalu lama dan harus segera tidur. Tapi kalau itu memang manusia dan memang sudah berdiri di depan pintu, tunggu dulu 5 menit lalu berdoa, baru setelah itu silakan dibuka pintunya. Aji pun di sini mengangguk dan mengiyakan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Cipong. Karena sudah hampir gelap, Aji pun lalu pamit untuk kembali ke kebun Kak Nuri. Dan di malam harinya, Aji pun menceritakan apa yang telah ia dengar dari Pak Cipong tadi sore. Di sini suami Kak Nuri lebih banyak diam dan mengatakan bahwa hal tersebut lumrah terjadi, dan ia pun mengatakan bahwa Aji tidak perlu khawatir tentang sosok-sosok gaib yang ada di kebun, karena mereka ini mungkin hanya iseng sesekali saja ya menampakkan diri. Suami Kak Nuri juga mengingatkan bahwa sifat Aji yang selalu ingin tahu dan selalu ingin pembuktian itu juga tidak baik, cenderung bisa membahayakan. Aji pun ya bisa tidak sengaja celaka karena ulahnya sendiri. Kalaupun ia mau melakukan pembuktian ataupun ingin tahu suatu hal, sebaiknya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan saja, bukanlah soal hal goib yang masih abstrak sekaligus berbahaya.
Aji pun hanya mengangguk saja dan mengiyakan nasihat dari suami Kak Nuri. Tapi jiwa muda Aji yang bergejolak justru ingin tahu macam-macam makhluk yang berada di situ. Ya, saat yang dinantikan pun tiba, hari Kamis. Kak Nuri dan suami Kak Nuri pun pergi untuk menghadiri hajatan di kampung sebelah. Mereka bukan hanya menghadiri hajatan tersebut, namun juga ikut membantu orang yang sedang punya hajat. Kak Nuri membantu memasak, sementara suaminya membantu mendekorasi ruangan dan juga menata lampu. Hajatan pun dimulai Kamis pagi dan akan diakhiri Jumat pagi. Aji pun merasa senang karena ia akan uji nyali di kebun Kak Nuri. Kamis pagi, seperti biasanya Aji pun melaksanakan tugasnya untuk memetik kopi, dan saat istirahat siang Aji mampir ke kebun Pak Cipong. Ia bercerita bahwa malam ini ia akan sendirian di kebun karena Kak Nuri dan suaminya sedang menghadiri hajatan. Pak Cipong bukannya senang, ia justru terlihat panik. Ia pun lalu menyuruh Aji agar malam ini menginap di saung milik Pak Cipong saja, agar Aji ada yang menemani dan juga demi keselamatannya. Namun Aji berkata kepada Pak Cipong bahwa Pak Cipong tidak perlu khawatir dengan keadaannya karena ia sudah terbiasa tidur sendiri. Aji pun juga mengatakan bahwa dirinya akan uji nyali dan menantang semua makhluk yang ada di sana. Mendengarkan hal itu, raut wajah Pak Cipong pun berubah. Ya, Pak Cipong menjadi sangat cemas, bingung mau berkata apa. Beliau pun di sini diam sejenak dan berkata pada Aji bahwa hal-hal gaib seperti itu tidaklah perlu untuk ditantang. Buang-buang waktu dan buang-buang energi, lebih baik waktunya digunakan untuk bekerja ataupun beristirahat. Bukan justru malah cari penyakit seperti yang sedang dilakukan oleh Aji. Tapi kembali lagi, Pak Cipong pun tidak bisa melarang. Beliau hanya berpesan bahwasanya jika terjadi apa-apa, pergilah ke saung beliau. Ya, saung akan terbuka lebar untuk Aji. Di tahun 1999, sangat jarang sekali orang punya telepon, bahkan alat komunikasi pager pun hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kalau sudah ada telepon ataupun handphone, mungkin Aji tinggal chat atau voice call Pak Cipong untuk membantunya. Aji pun kala itu juga menenangkan Pak Cipong dan berkata bahwa ia pun hanya iseng-iseng saja, tidak ada maksud untuk menantang makhluk-makhluk gaib di sini. Pak Cipong pun hanya bisa pasrah dengan kelakuan anak muda seperti Aji ini, dan beliau pun berharap jika hantu-hantu di perkebunan itu pun tidak mengganggu Aji. Di sore harinya, selepas asar, Aji pun iseng berbicara. "Mana nih hantu-hantu penghuni kebun? Datang dong ke sini. Aku mau tahu wujud kalian," ujar Aji sambil tertawa. Dan setelah Aji berkata seperti itu, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus, lalu diikuti dengan suara semak-semak kering yang saling bergesekan satu sama lain, kemudian ditambah suara bambu yang seperti diterpa angin. Suara-suara ini ternyata masih belum membuat Aji takut. Ia hanya cengengesan dan tersenyum sendiri. Ia pun lalu kembali mengangkut karung yang berisikan kopi. Setelah beberapa karung kopi selesai ia pindahkan, ia pun lalu masuk ke dalam saung untuk memakan telur rebus, singkong rebus yang sudah disediakan oleh Kak Nuri. Ia menikmati setiap makanan yang disediakan, dan setelah puas ia pun lalu menyeduh kopi bubuk yang sudah tersedia ditambah dengan sedikit gula. Memang Aji tidak biasa minum kopi tanpa gula, jadi harus ditambahkan sedikit agar rasanya manis. Aroma kopi asli Bengkulu pun memenuhi ruangan. Ya, harum kopi yang Aji hirup membuat badannya terasa rileks. Krema kopi mulai tampak dan ampas kopi mulai turun perlahan. Kopi dengan kualitas bagus memanglah beda. Setelah semua ampas kopi turun, Aji pun lalu menyeruput kopi ini perlahan. Ya, tubuhnya sangat rileks, menikmati pemandangan alam Bengkulu yang indah. Setelah kopinya habis, Aji pun lalu mencuci gelas. Ia pun bergegas ke halaman belakang. Saat tiba di halaman belakang, kala itu Aji dikejutkan dengan suara anak kecil. Kakak, boleh minta singkong rebusnya nggak?" Tentunya Aji pun langsung mencari sumber suara tersebut sambil menjawab, "Boleh, masih ada singkong rebusnya di dalam." Pandangan Aji menyisir semua semak dan pohon-pohon. Ia sangat penasaran, siapakah anak kecil yang sudah bertanya tadi. Akan tetapi Aji pun tidak bisa menemukan anak kecil itu.
Ia berpikir bahwa kemungkinan besar anak itu malu untuk berinteraksi dengannya. Ia pun lalu berjalan ke arah depan saung sambil membawa gelas yang sudah ia cuci. Ia juga menoleh ke kanan dan ke kiri, siapa tahu ia bisa bertemu dengan anak kecil itu. Bukan hanya suaranya saja. Setelah meletakkan gelas ke rak, Aji pun lalu keluar membawa singkong rebus dan ia pun memanggil anak yang tadi. Dek, ini ada singkong rebus untukmu. Ayo keluar. Gak ada apa-apa. Ambil semuanya, ujar Aji sambil berkeliling di area kebun. Selain iseng dan juga penasaran terhadap hal-hal baru, Aji ini memang suka berbagi, empatinya cukup tinggi, dan saat itu ia berpikir kalau ada anak yang kelaparan di sekitaran kebun. Makanya ia pun merasa iba dan ingin memberikan singkong rebus miliknya. Sekitar 30 menit Aji berkeliling. Ia tak juga menemukan anak tadi. Ia pun lalu kembali ke saung dan meletakkan singkong rebus tersebut di depan saung. Ia pun lalu berkata dengan suara yang agak keras, Dek, ini ya singkong rebusnya aku taruh depan saung. Kalau mau ambil aja, kata Aji. Ia menganggap anak kecil tadi malu-malu untuk mengambil singkong rebus tersebut. Aji pun lalu menutup pintu saung dan beristirahat di dalam. Ia pun meluruskan kaki yang penat setelah seharian bekerja. Ya, ia tertidur sekitar 1 jam. Ketika ia bangun, hari pun sudah petang. Sudah hampir maghrib. Aji pun lalu bangun dan keluar dari saung. Ia melihat piring singkong rebusnya tadi kini sudah kosong. Ya, singkongnya sudah habis. Segeralah ia membawa piring kotor itu masuk, dan setelah melaksanakan ibadah sholat, Aji pun lalu menyalakan lampu Petromax. Ia menyalakan semua lampu Petromax di samping saung, depan saung, dan juga belakang saung. Tak lupa juga 2 lampu Petromax di dalam saung untuk menerangi ruangan di dalam itu. Setelah semua selesai, tiba-tiba ada suara anak kecil itu lagi. Kak, terima kasih ya singkongnya, ucap suara misterius itu. Aji yang sudah mengantuk pun kemudian membalas, ya sama-sama terima kasih. Sebenarnya ia sangat penasaran dengan suara anak kecil itu, tapi Aji pun teringat dengan pesan Pak Cipong agar jangan keluar saung terlalu jauh, takut ada apa-apa. Aji pun lalu masuk kembali ke saung untuk beristirahat. Selepas Isya, Aji pun duduk-duduk di depan teras saung sambil memainkan beberapa biji kopi. Aji sengaja memungut buah kopi yang sudah busuk buat dia main. Maklum, rasa bosan sangat cepat melanda, apalagi di tahun 1999. Di pedesaan belum tentu di satu desa ada yang punya TV, atau bisa dikatakan bahwa di setiap 5 desa baru ada 1 TV atau 1 orang yang punya TV. Maka itu permainan di luar ruangan lebih digandrungi. Jika malam di atas jam 7 malam, biasanya anak-anak belajar atau ada yang langsung pergi tidur. Aji pun kala itu masih memainkan buah kopi miliknya. Ia bermain kira-kira selama 30 menit dan setelah itu ia bosan dan berniat untuk pergi ke kebun Pak Cipong saja. Nanti di saung Pak Cipong kan ada radio, jadi ia bisa mendengarkan radio hingga larut malam. Bersiaplah Haji untuk pergi ke saung Pak Cipong. Ia pun membawa lampu Metromax miliknya, tak lupa balutan sarung untuk merangkap pakaiannya. Maklum, udara di sana sangat dingin jika malam hari. Selama kurang lebih 5 menit ia berjalan, Aji pun tiba-tiba melihat sosok makhluk berwarna coklat sedang terbang di atas kepalanya. Aji kaget dan refleks menunduk, tapi ia tidak melihat dengan jelas makhluk apakah itu. Tapi nampaknya seperti kelelawar yang sangat besar, hampir seukuran manusia. Namun, ia pun tidak menghiraukan makhluk tersebut dan ia pun lanjut berjalan ke kebun sebelah. 5 menit kemudian, ia pun sampai di perbatasan kebun Kak Nuri dan Pak Cipong. Ia lalu melangkah masuk ke kebun Pak Cipong sambil membawa Petromax miliknya. Dari dalam saung, Pak Cipong pun mendengar suara langkah kaki. Lalu Pak Cipong mengintip keluar. Dari kejauhan ternyata itu adalah Aji. Hai Ji, ayo sini, temani aku di saung, panggil Pak Cipong. Ya Pak, ngomong-ngomong ada acara bagus apa di radio? Saya mau dengar Pak, ujar Aji dengan riang. Ayo, udah ada nih. Ayo masuk sini. Kita diskusi di sini, jawab Pak Cipong. Aji pun lalu bergegas untuk menemui Pak Cipong. Ia pun mempercepat langkahnya untuk segera sampai ke saung milik Pak Cipong. Dan saat sedang berjalan cepat itu, Aji melihat adanya kelelawar raksasa yang terbang. Dan kali ini
Aji dapat melihat wujud kelelawar itu walaupun hanya sekilas, karena ia sempat menyorotkan sinar petromaxnya ke arah kelelawar yang sedang terbang itu. Namun ia pun belum bisa melihat secara gamblang dan secara detail wujud dari kelelawar itu. Aji pun tidak memperdulikan makhluk mirip kelelawar itu dan bergegas untuk masuk ke dalam saung milik Pak Cipong. Sesampainya di dalam saung, Aji pun langsung disambut hangat oleh Pak Cipong. Gulai kepala ikan disajikan ke hadapan Aji kala itu. Aduh Pak, maaf, tadi saya sudah makan, sudah ngopi juga. Kalau makanan ini disajikan ke saya, nanti mau bazir, karena saya udah kenyang Pak, ujar Aji. Ya sudah, tidak apa-apa, ambillah sedikit saja. Toh, aku juga jarang dapat tamu. Kebun kopi dan kebun kelapa milikku ini luas. Jadi aku senang kalau ada orang yang bertamu dan makan di sini, ujar Pak Cipong. Aji pun lalu mengambil sedikit dan ia makan untuk menghormati Pak Cipong. Sesuap gulai kepala ikan masuk ke dalam mulutnya dan ia merasakan bahwa gulai buatan Pak Cipong memang sangat lezat. Walaupun sudah kenyang, namun Aji pun sangat menikmati masakan yang dibuat oleh Pak Cipong. Aji hanya mengambil sedikit lalu ia bergegas mencuci piring di belakang. Setelah selesai mencuci piring, Aji pun kembali ke dalam saung dan mengobrol dengan Pak Cipong. Radionya bagus Pak, beli di mana? Tanya Aji berbahasa basi. Wah, ini aku beli di kota. Ya harganya standar lah, setara dengan panen kelapa di kebunku, ujar Pak Cipong sambil meletakkan radio itu di tengah-tengah mereka. Ada acara apa Pak di radio? Tanya Aji. Banyak, ada beberapa acara. Tapi ada acara komedi di radio. Kita bisa mendengarkan acara komedi ini mulai jam 7 sampai nanti jam 8. Ya, banyak, ada berita, ada drama. Di jam 9 nanti juga ada acara drama lagi. Dan biasanya cerita tentang romansa, jawab Pak Cipong dengan antusias. Wah, seru semua itu Pak. Ayo kita dengarkan sama-sama, kata Aji pada Pak Cipong. Mereka berdua pun lalu mendengarkan radio. Terkadang mereka tertawa karena acara komedi radio yang lumayan mengocok perut mereka. Mereka berdua benar-benar asik mendengarkan radio. Aji pun kini tidak merasa bosan karena ia sudah punya teman mengobrol dan juga ada radio. Jam dinding di saung milik Pak Cipong menunjukkan pukul 9 malam. Aji pun teringat dengan janjinya untuk bermalam di saung milik Kanuri, sekalian untuk menjaga panen kopi Kanuri dan juga suaminya. Ia pun lalu pamit ke Pak Cipong. Pak, saya mau kembali ke saung dulu ya, karena saya janji untuk menjaga hasil panen kopi milik Kanuri. Pamit Aji. Pak Cipong pun lalu mematikan radio miliknya dan berkata ke Aji, begini Ji, aku bukannya menakutimu, tapi apakah kau sedari kemarin belum pernah mengalami peristiwa mistis? Ya, misalnya ada suara anak kecil, atau suara mencangkul, atau suara orang yang memanggil-manggil namamu, ujar Pak Cipong dengan nada yang serius. Sejauh ini sih Pak, hanya ada suara anak kecil yang minta singkong rebus. Dan saya juga melihat tadi ada makhluk mirip kelelawar yang terbang di atas kepala saya ketika ingin kesini, jawab Aji. Ternyata kamu sudah berinteraksi dengan sosok anak kecil yang ada di sini. Lalu, apa kamu tahu bagaimana wujud anak kecil tadi yang meminta singkong rebus milikmu? Tanya Pak Cipong. Belum tahu Pak. Ya saya sih berpikir bahwa suara anak kecil misterius itu ya anak-anak desa yang sedang main di area perkebunan ini. Dan karena lapar dan mungkin mengintip aku yang sedang makan singkong, ya mereka ingin. Makanya mereka minta singkong rebus itu. Di sini pun Pak Cipong menjawab, Ji, jarak antara perkebunan dan kampung terdekat itu jauh sekali. Kamu saja yang dewasa, kalau berjalan butuh waktu berjam-jam kan? Lagi pula, anak-anak itu akan lebih memilih main di kampung karena lebih banyak teman. Dan juga anak-anak itu dilarang keras masuk ke area perkebunan ini karena perkebunan ini dekat dengan hutan yang angker. Dan kalau sampai ketahuan oleh orang tua mereka, mereka pasti akan dihukum, jawab Pak Cipong mencoba menjelaskan. Aji pun di sini diam sejenak. Ia pun lalu berusaha mencerna dua kejadian mistis yang sudah dialaminya sore sebelum ia ke saung Pak Cipong. Aji yang memang belum pernah mengalami hal-hal gaib sebelumnya tampak masih bingung dengan langkah apa yang harus ia lakukan. Dan setelah merenung agak lama, ia pun lalu menjawab, baiklah Pak, kalau kejadian pertama ada kemungkinan itu hantu, tapi ya mungkin juga itu benar-benar anak kecil yang memang sedang main. Tapi kalau kelelawar raksasa yang saya lihat itu, apa benar itu kelelawar? Tanya Aji penasaran.
Ya sebenarnya memang ada beberapa spesies kelelawar besar di sini. Kelelawar itu punya badan sebesar kucing atau bahkan sebesar anjing. Bentangan sayapnya bisa sekitar 1,5 meter. Itu jenis kelelawar buah yang umum di sini. Namun ada juga siluman kelelawar yang hobi mencuri hasil panen warga. Siluman kelelawar itu punya dua kantong di bagian kiri dan kanannya yang masing-masing kantong dapat diisi dengan 100 kilogram beras atau hasil panen lain. Kata Pak Cipong menerangkan. Loh, lalu kalau saya tiba-tiba didatangi makhluk itu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Aji. Ya kamu diam saja di dalam saung. Karena siluman itu tahu mana rumah dan saung yang kosong, mana rumah dan saung yang ada orang di dalamnya yang menjaga. Jadi kamu tenang saja. Siluman kelelawar itu juga penakut. Dia juga manusia aslinya, tapi manusia yang melakukan pesugihan. Menurutku hanya ada dua kelelawar siluman di sini, yang lainnya adalah kelelawar asli. Jelas Pak Cipong panjang lebar. Baiklah Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau balik ke saung kakak dulu. Saya takut kalau siluman itu mencuri hasil panen kopi milik kami, ujar Aji. Harusnya kau di sini saja, biar kamu tidak sendirian. Ya sudah, kau bawa saja radio punyaku ini untuk menemanimu di saung agar kau tidak bosan dan tidak takut di malam Jumat ini, ucap Pak Cipong sembari menyodorkan radio miliknya. Oh, nggak usah repot-repot Pak. Nanti kalau saya ketakutan ya saya akan kembali ke sini lagi. Tapi ya saya akan coba uji nyali dulu di saung, ujar Aji sembari mengembalikan radio itu ke tangan Pak Cipong. Ya sudah, hati-hati saja. Kalau ada apa-apa kabari, jawab Pak Cipong mengingatkan. Akhirnya Aji pun pamit kembali ke saungnya. Aji pun harus melewati perkebunan yang gelap ketika ia harus kembali ke saung. Angin berhembus kencang dan menggoyangkan lampu petromak yang kala itu dibawa oleh Aji. Udara yang memang sudah dingin menjadi lebih dingin lagi. Ia pun mendekap petromak miliknya agar tubuhnya terasa hangat. Ketika Aji mulai memasuki perbatasan antara kebun Pak Cipong dan kebun Kak Nuri, Aji melihat sekelebatan kelelawar raksasa yang lewat. Ia bukannya takut, tapi justru ia segera berlari menuju ke arah saung Kak Nuri. 2 menit kemudian Aji pun tiba di saung. Ia pun segera membuka kunci saung dan masuk ke dalam saungnya. Aji pun segera mengambil parang miliknya. Ia pun bersiaga. Ya, Aji tetap bersiaga. Ia tetap menenteng parang miliknya. Sekitar jam sebelum malam, ia pun mendengar sesuatu yang persis seperti cerita Pak Cipong. Ya, suara orang mencangkul. Itu terdengar semakin jelas. Ia pun makin siaga dan bersiap dengan parang miliknya. Aji pun mengintip dari balik saung. Ya, ia mencoba melihat apakah hantu pencangkul kebun itu masih ada di sana, dan ternyata benar. Hantu tersebut masih ada di sana. Ia masih saja mencangkul sama seperti yang dicerita. Aji pun memperhatikan makhluk tersebut sangat lama. Makhluk tersebut pun seolah-olah tahu jika Aji tengah mengawasinya. Makhluk itu pun lalu menatap Aji. Muka makhluk itu tidak memiliki hidung, mata, dan telinga. Namun makhluk tersebut memiliki mulut yang sangat lebar. Ya, sobekan mulutnya dari ujung kiri sampai ujung kanan muka. Ia pun lalu membuka mulutnya, menunjukkan taring-taring di mulutnya. Gigi taringnya jarang namun terlihat sangat tajam. Makhluk itu pun meneteskan air liur berwarna kemerahan persis seperti warna darah. Aji yang secara jelas melihat makhluk itu pun akhirnya berhenti untuk memandangi makhluk tersebut dari celah dinding bambu. Ia pun masih bersiaga dengan parang yang masih ditentengnya. Lalu sekitar jam 10 lewat mulai ada suara langkah kaki yang mendekat ke kebun miliknya. Aji pun mencoba mengintip suara tersebut dari celah dinding bambu. Ternyata suara itu berasal dari sesosok makhluk mirip manusia. Makhluk tersebut memiliki kulit putih pucat, namun bola matanya hitam legam. Makhluk itu berjalan ke arah kebun Kak Nuri, melewati saung. Makhluk itu pun kemudian membawa meja entah dari mana. Lalu makhluk itu juga membawa sekumpulan bangkai tikus, lalu menata bangkai-bangkai tikus itu di atas meja. Ya, setelah itu makhluk tersebut membawa timbangan dan diletakkan di pinggir meja. Aji tampak kaget dengan apa yang sudah ia lihat dari balik dinding. Namun Aji yakin makhluk tersebut tidak akan bisa melihatnya karena terlihat ia sibuk dengan jualannya yang berupa bangkai tikus.
Setelah makhluk tersebut, datang lagi dua makhluk lain yang membawa bangkai ayam. Jumlah bangkai ayam yang dibawa ini lumayan banyak, sampai-sampai sosok itu membawa dua karung besar untuk mengangkut semua bangkai ayamnya. Ya, hantu ini sungguh sama. Ia membawa meja, memasang terpal, dan memasang tiang-tiang lapak. Lalu setelah itu, sosok tersebut meletakkan semua bangkai ayamnya ke meja tersebut. Bentuk bangkai ayam yang dijual oleh hantu itu tidak utuh, melainkan sudah ada yang agak remuk. Namun bangkai ayamnya masih memiliki bulu. Hantu tersebut dengan beringas mencabuti bulu-bulu ayam tersebut dengan gigi dan kukunya yang sedikit tajam. Bau bangkai ayam pun segera menyeruak, termasuk ke dalam saung. Hantu tersebut mencabuti bulu ayam dengan sangat cepat, dan setelah semua bulu-bulu itu tercabut, sosok tersebut mengeluarkan timbangan lalu ditaruh di pojok meja. Aji merasa mual dengan pemandangan yang sedang ia lihat, namun ia tetap berusaha untuk tenang dan menguasai keadaan. Ia tak mau jika suaranya nanti didengar oleh sosok-sosok itu. Sosok yang ketiga membawa bangkai rusa dan bangkai kancil. Ya, sosok itu meletakkan bangkai-bangkai itu di meja. Lalu ia pergi sebentar ke dalam semak, dan setelah itu kembali dengan membawa timbangan. Sama, sosok itu meletakkan timbangan ke atas meja seperti sosok-sosok lainnya. Untungnya sosok-sosok tersebut tidak bisa melihat keberadaan Aji, hingga Aji pun secara leluasa mengintip kegiatan sosok-sosok tersebut. Setelah itu banyak lagi sosok-sosok yang datang. Ya, seolah-olah berubah menjadi seperti pasar. Bahkan beberapa menit kemudian, kebun Kanuri yang tadinya sepi itu kini berubah menjadi sangat ramai. Ya, sosok-sosok itu tampak saling mengobrol satu sama lain layaknya manusia yang berada di pasar. Ya, obrolan sosok ini pun macam-macam. Dan sekitar 10 menit kemudian, kebun Kanuri yang tadinya sangat sepi itu kini benar-benar berubah menjadi pasar yang ramai. Banyak pedagang yang menawarkan dagangannya, dan juga banyak pembeli yang datang untuk berbelanja. Ya, sosok yang ada di situ beragam. Ada yang besar, ada yang cebol, ada yang seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam dan panjang. Banyak sekali. Ya, hantu cangkul kala itu juga terlihat sedang berbelanja di pasar tersebut, namun tidak ada siluman kelelawar yang sudah ia lihat tadi. Berarti memang benar bahwa siluman kelelawar yang sudah dilihat oleh Aji hanyalah jelmaan dari manusia yang melakukan pesugihan. Aji pun mengamati setiap transaksi dengan seksama. Hingga 1 jam berlalu, Aji pun mulai mengantuk. Dan tiba-tiba Aji pun terlelap begitu saja, kurang lebih selama 2 jam, dan ketika ia terbangun kala itu tepat jam 12 malam. Karena suasana di kebun yang semakin ramai, Aji pun coba mengintip lagi. Ternyata makhluk-makhluk yang datang di situ tampak lebih beragam. Kali ini ada makhluk setengah manusia setengah bunglon yang berjalan dengan kedua kakinya. Tubuhnya hijau dan sebagian tubuhnya ditutupi sisik mirip sisik bunglon, dan bagian tulang belakang mereka juga ditumbuhi oleh duri-duri halus. Tak lama kemudian, datanglah sekitar 10 makhluk. Mereka pun mendatangi sosok penjual lalat untuk membeli lalat-lalat tersebut. Kemudian mereka pun langsung memakan lalat-lalat tersebut dengan sangat lahapnya. Hal ini tentu saja membuat Aji mual dan ingin muntah, tapi ia tetap menahan diri untuk tidak muntah. Dan setelah melihat makhluk hijau, ia juga melihat makhluk tinggi besar setinggi 2 meter. Makhluk ini pun lalu berbelanja bangkai, ya 3 bangkai tikus, lalu 1 bangkai ayam dan juga bangkai rusa. Lalu tak lama kemudian semua yang sudah ia beli ia makan dengan lahapnya. Tentu saja bau bangkai ini tercium dan menyeruak ke dalam saung Aji. Benar-benar Aji ingin muntah, apalagi ketika hantu besar tadi memakan kepala tikus, membelah kepala tikus itu lalu memakan isinya. Tentu saja hal itu membuat Aji bertambah mual. Aji pun yang sudah tidak tahan itu pun lalu langsung berhenti mengintip. Ia menahan untuk tidak muntah. Memang benar, Aji tidak muntah, tapi ia batuk beberapa kali. Suasana pasar hantu yang tadinya ramai kini mendadak sepi. Aji pun panik karena kemungkinannya hanya ada 2.
pasar hantu itu lenyap, atau justru makhluk-makhluk itu tahu keberadaan Aji yang sudah mengintip mereka. Aji pun lalu di sini memberanikan diri untuk mengintip melalui celah-celah dinding bambu. Ia kaget karena kala itu banyak sekali makhluk yang terlihat sudah mengelilingi saungnya. Ya, makhluk-makhluk tersebut tampaknya mengetahui kalau Aji sudah mengintip. Makhluk-makhluk itu lalu menggoyang-goyangkan saung Aji, memanggil-manggil nama Aji. Mereka awalnya menggerak-gerakan saung dengan perlahan, namun lama-kelamaan lebih keras dan lebih keras lagi mereka menggerakkan saung itu. Padahal saung tersebut menggunakan pondasi kayu jati yang sangat kekar. Aji pun kali itu hanya bisa tiduran lalu menutupi seluruh wajahnya dengan selimut. Kejadian ini berlangsung selama beberapa jam. Setelah itu azan subuh pun berkumandang. Tiba-tiba gangguan itu pun hilang seketika. Tubuh Aji pun sudah meriang karena kejadian itu. Selepas sholat subuh pun ia langsung berlari ke saung Pak Cipong untuk menceritakan tentang kejadian yang sudah ia lihat dan ia alami tadi malam. Pak Cipong pun di sini hanya tersenyum dan berkata kepada Aji bahwa itu adalah akibat dari Aji yang sudah terlalu sombong dan takabur dan berkata ingin menguji nyali di perkebunan ini. Setelah selesai sarapan dengan Pak Cipong, Kak Nuri dan suaminya pun datang mengunjungi Aji di kebun. Aji pun lalu menceritakan semuanya dan suami Kak Nuri di sini justru tertawa dan mengejek Aji. Ya, Aji yang sebelumnya tengil itu, Kak Nuri pun hanya tersenyum dan mengelus-ngelus kepala adiknya. Setelah peristiwa itu, Aji pun kini tidak berani lagi untuk menantang makhluk-makhluk gaib untuk muncul. Cukup sekali saja pengalaman gaib yang ia alami di perkebunan kopi dekat hutan itu. Ia kini sudah tak mau lagi mengalami hal serupa. Selesai. Wow, luar biasa. Ini memang ya anak muda, apalagi yang belum pernah mengalami hal-hal mistis, dan kebanyakan memang dari anak muda ini penuh dengan rasa penasaran. Ya pastilah, saya juga dulu pernah mengalami hal seperti ini. Ada sempat kita menantang, sama lah, mirip-mirip seperti Aji, tapi ya dulu pernah hampir membahayakan nyawa juga sih sebenarnya. Mungkin nanti akan coba saya tuangkan ke dalam kisah ya. Ya, jadi memang relate ya. Hampir semua anak muda itu seperti itu, karena memang anak muda itu kan rasa penasaran, rasa ingin tahunya kuat. Ya, untung saja Aji juga tidak sampai mengalami hal-hal yang membahayakan nyawanya ya. Dan semoga hal tersebut bisa jadi pelajaran untuk kita. Dan mengenai pasar goib ya, pasar goib seperti yang sudah dikisahkan tadi itu memang banyak sekali ya. Pasar gaib itu memang banyak sekali kisahnya tentang pasar goib, yang mana aktivitas itu dilakukan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan memang kehidupan jin itu sama dengan kehidupan manusia. Jadi intinya sama, cuma memang hanya ada beberapa orang. Ya, bukan beberapa orang, intinya sih kalau manusia itu sebenarnya tidak bisa melihatnya dan hanya apes saja lah ya kalau sampai melihat, dan sama jin pun begitu. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, dan jin pun hanya jin-jin tertentu yang bisa melihat kita. Itu aja sih mungkin ya. Intinya dimanapun kita harus saling hormat-menghormati, jangan sampai menantang, dan semoga Aji kedepannya bisa lebih baik juga. Dan ini memang true story, kisah nyata yang dikirimkan oleh Aji dari Bengkulu, salah satu subscriber Extreme Movie. Halo Aji, terima kasih ya Aji di Bengkulu, pengalamannya, kisahnya yang luar biasa. Dan semoga teman-teman para pecinta horor, penikmat horor bisa terhibur dengan kisah dari Aji. Terutama untuk para subscriber dari Extreme Movie. Dan mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja, dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar, juga ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa di-share linknya ya, link videonya bisa di-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ataupun diklik juga tombol jempol atau tombol like-nya. Dan buat teman-teman mungkin yang lupa nih, keseringan denger tapi belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
Dan mungkin buat teman-teman yang ingin seperti Aji ya, yang mana kisahnya kita bawakan di Extreme Movie, silakan bisa dikirimkan kisahnya yang berdasarkan pengalaman pribadi dari kisah nyata yang bertemakan horor misteri ke nomor telepon kami yang ada di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mengirimkan tapi kami belum membawakan, harap bersabar ya, karena insya Allah pasti akan kami bawakan satu persatu, tapi harus melewati proses penggarapan dulu ya, agar bisa lebih enak, lebih baik untuk didengar. Dan itu saja, di akhir kata seperti biasa saya memohon permintaan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan, ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.